Maret 27 update hari ini. Guys, kekompakan Roy Suryo, Rismond, dan Tifa kok tiba-tiba retak? Ini bukan gosip, ini fakta. Yang dulu kompak menyerang, sekarang malah saling bikin bingung. Ada apa sebenarnya? Setelah gelar perkara, Roy Suryo makin kelihatan stres. Rismond berubah arah, Tifa kemana? Waduh, drama dimulai. Guys, perhatian. Kayaknya kekompakan Roy Suryo, Rismond, dan Tifa mulai ambyar nih. Yang dulu kelihatan solid kayak tim estafet, sekarang malah kayak grup WA yang salah paham. Pertanyaannya, ada apa dan mengapa ini bisa terjadi, guys? Tenang, nanti kita simak videonya pelan-pelan. Sementara itu, kita bahas dulu kondisi terkini. Roy Suryo terlihat makin stres. Bukan karena orang lain ya guys, tapi karena masalah yang dia buat sendiri. Ibarat gali lubang, yang kejeblos malah dirinya sendiri. Dulu teriak paling keras, sekarang kelihatan paling sibuk klarifikasi. Dulu sok pede, sekarang kok kayak mikir keras tiap mau ngomong. Nah, di sisi lain, ada satu video menarik dari Bonatua. Dan ini yang bikin netizen manggut-manggut sambil bilang, "Lah, kok sekarang baru sadar?" Bonatua akhirnya mengakui bahwa keinginannya untuk melihat ijazah asli Pak Jokowi itu keliru. Kenapa? Karena ijazah itu ruang privat, bukan konten unboxing, bukan juga bahan pamer di timeline. Ijazah bukan gorengan, guys. Nggak bisa seenaknya dibuka-buka buat konsumsi publik. Nah, ini menarik. Satu mulai goyah, satu mulai stres, satu lagi mulai sadar. Sementara yang lain masih muter-muter di narasi lama, padahal penontonnya sudah naik level berpikir. Jadi jelas ya guys, drama ini bukan soal ijazah. Ini soal ego, gengsi, dan keengganan mengakui salah. Oke, daripada kita kebanyakan ketawa sendiri, langsung saja kita simak videonya guys. Gaspol! Bahwa kami diundang untuk menghadiri gelar perkara khusus. Ada gelar perkara lagi? Iya, itu dia. Makanya kami ini kan, gelar perkara khusus itu kan bukannya seharusnya prinsipal atau... Tanggal 15 Desember 2025, sekira pukul 10.00 akan dilaksanakan gelar perkara khusus atas permintaan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan. Kan yang punya kepentingan untuk... Kan ada kalau gelar perkara khusus Ya. biasanya kan ada permintaan. Ada permintaan. Emang ada permintaan dari tim lawyernya Dr. Tifa? Oh, enggak ada. Akhirnya kami mengajukan juga surat permohonan gelar perkara di Biro Wasid di Baris Mabes Polri dan surat itu ditindaklanjuti. Lah kalau nggak Kalau ada dari terus saya dari saya maupun dari Bang Rismond nggak ada. Kami tidak ada permintaan untuk gelar perkara khusus. Dan kami juga seperti tadi disampaikan Bang Kosinudin, kami juga menyampaikan surat untuk gelar perkara. Kami merespon rencana dari yang kemarin disampaikan oleh Komisaris Besar Polisi Pak Budi untuk gelar perkara khusus. Kami juga menyampaikan menindaklanjuti nanti ingin berkonsultasi tentang beberapa ahli yang kami ajukan. Setelah kami baca, yang mengajukan permintaan gelar perkara khusus itu memang ada tim kuasa hukum. Oke, Ya, tapi bukan tim kuasanya Dr. Tifa atau bukan? Bukan tim kuasa hukum saya, bukan pula tim kuasa hukumnya Rismond Sianipar. Itu sendiri melanggar prinsipal yang harusnya dilindungi itu. Ini yang membutuhkan gelar perkara khusus ini klien atau prinsipal atau para loyalis yang kepengen panggung nih. Apa kalau kita orang waras itu dewasa? Pekerjaan dewasa itu adalah kerja pulang tidur kerja. Nah itu adegan dewasa. Ya kan? Kalau adegan dewasa itu ya cuma kerja, pulang, tidur, kerja. Itu kalau dewasa yang sebenarnya, bukan kemudian dilihat dulu di kamarnya dia atau di kantornya dia waktu wali kota. Wah itu kan isinya kan. Hiduplah engkau denganku, hider, dengarkanlah.
Nggak usah nyebut tuh mereknya Tamiya, nggak usah ya. Nggak usah. Nanti iklan nanti. Iya, iklan. Ya kan gitu. Terus ada apa action figure dan lain sebagainya. Ya masa kerjanya kayak gitu. Sama kayak kemarin ketika di bencana datang sok bawa catatan. Terus ada aja Martani iseng. Lirik catatannya masih kosong. Dia cuma bergaya aja. Gitu, gayanya nulis itu negara. Padahal katanya kan AI. Bukan, dia itu pakai AI itu memang nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Oh, jangan-jangan Versi kayak, terbaru. kayak gini ya. Jadi Itu bukan 5.0 lagi, oh iya, sudah 6.0. Jangan-jangan kayak tongkatnya tiba-tiba bisa mengecil lagi. Tulisan itu bisa keluar lagi, bisa hilang lagi. Ya itulah. Jadi itulah insya Allah buku Gibran Black Paper yang sebentar lagi akan kita selesaikan. Dan tetap nanti mungkin juga ada beberapa tambahan tulisan dari teman-teman yang katanya akan berkontribusi. Saya juga pernah bilang itu bahwa Pak Jokowi dilindungi undang-undang privat. Benar, maka saya nggak mau meributkan latar tadi itu Bang 1980 ke 85. Ada yang mengatakan Pak Jokowi agar supaya masalah ini berhenti, tidak berpanjang-panjang, cukup tunjukkan ijazahnya ke publik. Itu kan, saya dengar kan? Ya. Nah, secara sains, secara metodologi dan segala macam, apakah ini bisa menyelesaikan? Ya, pertama kan saya juga pernah bilang itu bahwa Pak Jokowi dilindungi undang-undang privat. Benar, maka saya nggak mau meributkan latar tadi itu Bang 1980 ke 85. Ya. Itu ranah private. Beliau belum jadi pejabat publik di situ. Saya juga sebenarnya udah berkirim surat ke UGM. Cuman saya tidak mau teruskan. Kenapa? Saya sadar 1980 ke 85 ini adalah ranah private. Saya hanya bisa mengulik kepublikan beliau. Ya. Kepublikannya itu dimulai sejak 2005. Ketika dia menjadi calon. Artinya kan dia menghilangkan privasinya pada saat itu. Ya. Nah, makanya yang mau kita ambil juga dokumen-dokumen dikuasai badan publik, bukan dokumen pribadi beliau. Makanya kalau yang untuk yang ini, ya sorry, memang publik itu tidak boleh berlindung di bawah undang-undang privat. Oke. Apa perbedaannya? Ya. Dari pertanyaan saya tadi, apa perbedaannya? Kalau Pak Jokowi mengatakan ya sudah karena ini private yang dipermasalahkan, maka saya tidak mau menunjukkan ke publik. Terus, tapi kan Anda sekarang jadi pejabat publik. Apa perbedaannya? Jadi mau artinya harus menunjukkan dong. Kalau saya enggak. Gini ya, undang-undang keterbukaan pers publik itu kita beributkan dokumen yang dikuasai badan publik. Kalau ijazah asli itu tidak boleh. Karena dipegang. Oke. Fotokopinya iya, yang terlegalisir iya, karena itu dokumen publik. Artinya yang ditunjukkan selama ini, kalau mau ditunjukkan pun adalah oleh KPU gitu. Kalau dia ijazah asli, dia masuk hukum private. Ya. APH bisa masuk ke situ. Yang jelas bagi saya melihat ini sebetulnya sesuatu yang ya mengulur-ngulur waktu lah gitu. Tapi boleh juga artinya begini. Jadi tidak ada lagi setelah gelar perkara khusus mengatakan bahwa kami dikriminalisasi ya. Polda Metro Jaya. Insya Allah saya akan hadir juga memberikan semangat kepada teman-teman sebagai saksi pelapor ya. Saya rasa besok jam 10 ya acaranya itu. Dan yang jelas kami melihat bahwasanya gelar perkara khusus yang dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya yaitu merupakan hak konstitusi lah bagi mereka para tersangka tersebut ya sesuai dengan peraturan Kapolri. Yang jelas bagi saya melihat ini sebetulnya sesuatu yang ya mengulur-ngulur waktu lah untuk itu karena masih ada klaster 1 yang belum diperiksa, kemudian saksi ahli maupun saksi yang meringankan dari klaster 2 itu pun juga belum diperiksa. Nah artinya kan itu sementara ini kan perjalanan untuk memeriksa mereka ini kan agak di stop dulu sampai selesai untuk permasalahan gelar perkara khusus. Yang kalau saya lihat ya gelar perkara khusus itu kan bukan artinya ada sesuatu hal yang baru, mungkin adalah penjelasan-penjelasan yang nanti akan diberikan oleh Polda Metro Jaya. Begitu Eva. Jadi Anda melihat bahwa gelar perkara khusus hanya upaya untuk buying time saja, Pak Andi? Iya, kalau saya lihat sih ya seperti buying time gitu. Tapi boleh juga artinya begini. Jadi tidak ada lagi setelah gelar perkara khusus mengatakan bahwa kami dikriminalisasi ya.
Polda Metro Jaya tidak transparan, Polda Metro Jaya bergerak sebelah dan sebagainya. Jadi hal itu sudah menutup ya alibi-alibi mereka atau mempertahankan pendapat mereka mengenai hal yang dikatakan dikriminalisasi menurut mereka.